Nama saya Nico Francisco. Kelahiran saya di Jambi 11 November 1989. Asal saya dari Jambi. Pertama kali saya meniti karir di first time saya backgroundnya dari auditor. Saya dulu di salah satu KAP Big Five di company Jakarta. And then pengalaman itu yang membawa saya pada akhirnya bisa sampai ke titik dunia perhotelan. Nah, pertama kali saya di bidang auditor, saya sempat keliling ya. Namanya auditor, kita sempat keliling di dunia properti, di dunia perhotelan, udah sempat ke perkapalan, udah sempat ke perkebunan. Nah, jadi dari muara pertama kali first time di auditor yang pada akhirnya akan membawa ke sini. Nah, pertama di dunia auditor, setelah saya kerja di salah satu KAP Big Five di Jakarta, saya langsung pada saat itu langsung ke dunia perkebunan kelapa sawit. Saya sempat kerja di PT Jambi Lampura Seberang di dunia sawit, perkebunan sawit hampir 3 tahun. Setelah dari kelapa sawit, dari perkebunan kelapa sawit, saya langsung ke tadinya perkebunan, sekarang langsung ke pabrik. Jadi langsung ke PKS-nya, pabrik kelapa sawitnya di Sungai Bahar Pasifik Utama. Dan terakhir di 2014 akhir baru merambah ke dunia perhotelan. Nah, pertama kali saya di tahun 2014 inilah yang membawa saya ke dunia perhotelan sampai sekarang. Saya background kuliah dulu di Universitas Tarumanegara Untar. Kebetulan latar belakang saya accounting dan merambah waktu ke dunia perhotelan pun saya juga bermula jadi finance controller FC. Jadi dari 2014 sampai ke 2019 position saya sebagai FC. Memang background saya di bidang finance. Itu di mana Pak? Di perusahaan? Di Aston. Kalau di 2014-nya di Aston. Sebelumnya di keuangan di Sungai Bahar Pasifik Utama sebagai manajer keuangan dan di Jambi Lampura Seberang pun sebagai manajer keuangan juga. Accounting, finance, pajak itu memang background saya. Tentunya peranan antara finance dan GM itu dua peranan yang berbeda. Kalau tadi cakupannya di finance, itu tugas dan tanggung jawab kita tuh meliputi mulai dari pencatatan, penjurnalan, sampai membentuk suatu laporan keuangan, pertanggungjawaban kita di FC. Termasuk sampai arus kas masuk, cash flow, itu semua bermuara di finance ya. Mulai dari pengontrolan biaya, sampai dengan pengeluaran, setiap operasional hotel itu menjadi tanggung jawab di keuangan, termasuk pajak. Pajak pun menjadi salah satu tanggung jawab kita. Dan kalau sudah mengganti position dari FC ke GM, otomatis tanggung jawabnya jauh lebih besar dan sangat berbeda sekali, different sekali. Kalau udah menjadi GM, artinya cakupannya nggak hanya keuangan saja. Jadi mulai dari front office, mulai dari operasional perusahaan, mulai dari penerimaan tamu, sampai tamu check out, mulai dari kebersihan hotel, tanggung jawab housekeeping, itu under GM, mulai dari penyiapan makanan, sampai pelayanan, service ke tamu, FB product, FB service, itu juga menjadi salah satu tanggung jawab kita. Jadi peranan kita di sini cukup complicated sekali kalau dari GM ya, mulai dari membawa revenue, target yang harus kita achieve tiap bulan hingga sampai akhir tahun, itu pun menjadi salah satu peranan kita. Kebersihan hotel mulai dari lobby sampai ke Sky Lounge lantai 12 itu juga menjadi salah satu kontrol kita sebagai GM. Jadi ya cukup banyak ya. Dan PR, salah satu tanggung jawab kita terhadap marketing untuk melakukan publikasi, melakukan promosi-promosi, itu juga menjadi salah satu bagian dari tugas dan tanggung jawab kita. Termasuk maintenance hotel, di engineering, mulai dari kebocoran, kerusakan, atau pergantian, itu juga menjadi salah satu fokus kita. Jadi intinya mulai dari operasional sampai ke akhir itu menjadi salah satu peranan GM. Mungkin pada saat kita handle tamu ya, yang paling berkesan itu karakter tamu itu berbeda-beda.
Mungkin yang paling berkesan buat saya, yang paling agak sedikit difficult itu kadang menanganin tamu yang memang, maaf ngomong, dalam arti sedikit agak nyentrik, dan itu mungkin menjadi salah satu tantangan buat kita. Dan cara saya berpikir sih ya, kita hospitality tetap kita balik lagi, kita harus bisa melakukan itu, dan kita anggap pekerjaan itu kita bikin sebagai tantangan aja buat kita. Makanya saya juga berprinsip bahwa kita kerjanya harus kita anggap sebagai hobi, atau kita anggap sebagai kerja sebagai tantangan aja buat kita. Gimana kita caranya bisa menghadapin itu. Kesan saya di finance sih, kesan-kesannya ya lebih ke menarik ya, karena saya gini, pada prinsipnya saya senang kalau kerja saya anggap sebagai hobi. Jadi pada prinsipnya kalau kita susah ya kita hobi, ya kita akan ngerjainnya juga dengan senang gitu. Jadi lebih gampang, jadi juga lebih enjoy. Jadi apapun itu kalau kita anggap sebagai hobi, jadi kerja pun berasa lebih quick aja, lebih cepat aja, dan kita pun bisa lebih semangat. Tentu kalau differentnya, dulu kan saya kerja di perusahaan sawit. Kalau bekerja di perusahaan sawit itu tentu customer-customernya berbeda dengan yang sekarang ya. Kalau dulu di sawit mungkin kita lebih ketemu dengan para petani, koperasi. Jadi ya memang kita butuh special treatment ke mereka. Sedangkan sekarang, ketika saya lebih ke perhotelan, tentu segmen-segmennya berbeda. Jadi saya lebih sering sekarang, dulunya ketemu dengan para petani dan sebagainya. Sekarang kita lebih ketemu ke berbagai teman-teman company, ke beberapa government. Itu tentu treatmentnya sangat berbeda sekali. Jadi kita harus lebih wise, lebih profile, lebih low profile, dan bisa harus membaur sama mereka sih. Kesulitannya yang paling, saya juga kebetulan di dunia perkebunan, saya juga di finance, tetapi juga saya sering juga di operasionalnya, dalam arti sering menjalin hubungan relasi. Nah, kesulitan untuk ngadapin teman-teman di sana sih, yang paling kita harus bisa memahamin lah ya. Mungkin maaf ngomong, dari sisi education kan tingkat jenjangnya juga udah berbeda. Untuk level para petani ya mungkin educationnya nggak semapan dan nggak setinggi di yang educationnya yang di hotel ya, yang ranah bisnis, kelasnya pun juga berbeda. Nah, paling yang penting kita bisa memahami aja Mas, memahami mereka. Ketika kita ngobrol, kita bisa memahami dan kita bisa mengerti apa maksud mereka seperti apa, kita tampung, dan kita akan harus bisa memberikan win-win solution. Berbeda dengan dunia sekarang sih. Kalau yang sekarang kan ya memang dari pola pendidikannya pun berbeda ya, dengan levelnya pun berbeda juga, dan segmen bisnisnya pun berbeda. Lebih ke level menengahnya juga berbeda. Awal karir kan nggak tahu Niko ini siapa, cara kerja Niko ini seperti apa sih, dan kualitas kita tuh seperti apa sih, dan kita terus membuktikan bahwa
ke manajer. Saya kan levelnya nggak langsung jadi manajer, Mas. Kita step by step, mulai dari staff, superior, supervisor, manager, dan GM. Nah, mungkin yang jadi tantangannya adalah ketika kita level dari level staff ke level supervisor, ya kita harus membuktikan kualitas kita juga bisa. Kita harus bisa membuktikan bahwa peran dan tanggung jawab kita ternyata sebagai staff itu kita harus buktikan dulu bahwa kita bisa, bahwa kita mampu, dan kita akan kembangkan terus untuk di level supervisor. Dan ketika kita di level supervisor, dan kita harus mengembangkan, menumbuhkan kemampuan-kemampuan apa yang harus kita punya, skill-skill apa yang harus kita punya, sehingga kita bisa berqualified untuk di satu posisi. Menurut saya sih treatmentnya ya sedikit lebih VIP lah ya. Toh pada prinsipnya kita balik ke basic. Toh pada prinsipnya ketika kita sopan, kita bertemu dengan mereka, kita mengayomin mereka, dan ketika kita mengunjungkan mereka dengan membawa hal-hal yang positif, tentunya mereka juga ternyata seneng kok ketika kita kunjungin. Mereka juga memberikan feedback yang positif. Artinya ya kita lebih balik ke basic, balik lebih ke how to treatment dan end communication kepada mereka aja. Ya jujur aja sih ya paling kesulitannya kalau ketemu tamu-tamu penting ya seperti mungkin pejabat ataupun gubernur, ya kita lebih harus bisa memposisikan waktu mereka aja. Halo. Nah, di segmen ketiga nih kita sudah sampai segmen 3. Yes. Nah, Pak, Bapak nyangka nggak sih sampai sekarang jadi GM Aston, Pak? Kebetulan sih first time sih saya nggak kepikir ya. Kenapa saya bisa sampai jadi GM di Aston? Karena saya bermula juga berpikir bahwa saya nothing tulus aja kerja. Saya bermuara di finance. Saya berusaha untuk kerja sebaik mungkin di background itu untuk menguasai itu, dan ternyata saya nothing tulus aja. Saya fokus ke marketing, saya fokus ke housekeeping, saya fokus ke beberapa divisi seperti F&B, bikin promo juga saya sudah ikut terjun langsung, dan ternyata upaya-upaya saya itu, upaya-upaya kecil yang tadinya basic itu ternyata membuahkan hasil seperti sekarang. Dan nggak nyangka juga ternyata dengan kita mau berbaur, mau belajar ke beberapa divisi itu, ya ternyata nggak nyangka pada akhirnya saya dipercaya untuk bisa sampai duduk di posisi ini. Ternyata saya awalnya nggak menyangka sama sekali. Ternyata ya saya percaya kalau kita kerja dan bisa nguasain dan melebarkan sayap, ya ini prestasi yang pada akhirnya beriwet di position sebagai GM. Sudah berapa lama sih Pak sebagai GM? 3 tahun. 3 tahun. Dari 2019 sampai 2022 sampai saat ini ya. Yes. Nah, Bapak ada tips dan trik nggak nih Pak untuk pemirsa kisah di rumah bagaimana menjalani hidup jatuh bangun seperti kisah Pak Niko nih? Nah, agar kisah Bapak menjadi semangat untuk para pemirsa di rumah. Kalau tips-tips dari saya ya harus low profile, harus tetap berusaha, kerja keras, dan terakhir itu berdoa. Karena kalau kita sudah usaha, sudah belajar, tapi kalau nggak diiringi dengan doa juga menurut saya juga sayang ya. Jadi pada prinsipnya kita juga harus tetap punya semangat, mau belajar, jangan takut dari bawah
atau jangan malu, oh lu kerjanya marketing harus ketemu. Itu kalau buat saya sih itu tantang ya, dalam arti kita usaha kecil itu yang membuat sayap kita semakin kuat. Jadi harus rajin belajar, dan ya kita harus tetap punya attitude, dan balik lagi kita semua berserah pada Tuhan. Nah, terus selama jadi GM itu kan perpindahan dari GM sebelumnya berarti Pak? Yes. Apa yang sudah Bapak terapkan Pak 3 tahun ini ke karyawan, terutama untuk GM Astor ini Pak? Ada nggak hal-hal baru yang Bapak sedikit ubah gitu? Oke. Different dari periode sebelumnya dan sesudah kita, saya lebih cenderung untuk meningkatkan menu-menu promo kita. Jadi yang tadinya saya lebih sering ngajak-ajak teman-teman media, Telegram, kita tiap bulan kita harus bikin promo baru, dan saya punya target bahwa saya kan ditargetkan dalam setahun saya harus bisa achieve berapa, dan itu saya kemas jadiin per bulan. Sehingga dalam pembuatan program per bulan, makanan, launching, dan kita bikin video, dan itu harus bisa kita achieve. Sehingga kita kemas semenarik mungkin, sehingga program-program tiap bulan kita bisa achieve. Kalau tiap bulan kita bisa achieve, otomatis secara yearly pun kita pasti akan achieve juga. Yang kedua mungkin tadinya yang offline, sekarang kita bisa jadi lebih ke online aja. Jadi pada prinsipnya dulunya mungkin check in check out mungkin secara manual, kita datang ke front office bisa nunjukin KTP secara manual. Mungkin sekarang sudah nggak lagi, kita lebih ke digital, lebih ke online. Jadi sekarang cukup tinggal tunjukin aja, masukin ke program kita, tinggal di foto, kirim, nanti tamu pun pada saat check in pun kita bisa lakukan secara online. Yang ketiga lebih ke pemesanan makanan ya. Pemesanan makanan sekarang juga sekarang kita juga bisa online. Kita ada namanya Digi Resto, ada program-program Megatix. Nah, jadi program-program tersebut bisa kita ambil, kita bisa join. Yang tadinya mungkin pemesanan makanan via telepon atau bisa datang langsung ke Aston, sekarang cukup lewat Digi Resto ataupun lewat program Megatix, cukup dipilih aja via handphone, dan nanti makanan bisa diantar sampai ke rumah. Nah, terakhir nih Pak. Yes. Untuk di episode kisah kali ini, kisah Pak Niko sebagai GM Aston. Nah, mungkin ada kasih sedikit saran agar pemirsa di rumah bisa sukses seperti Pak Niko nih. Saran saya ya back to basic, kerja keras, jangan mudah menyerah, harus tetap semangat, dan percaya bahwa anak muda zaman sekarang itu adalah anak muda yang berkreatif. Jadi jangan sampai kesannya oh ini anak muda, tapi ternyata kita tunjukkan bahwa anak muda itu kita harus tunjukkan bahwa lebih positif, lebih punya tanggung jawab. Juga anak muda zaman sekarang juga berkreatif, nggak kalah kok dengan yang lainnya. Dan paling penting ya jangan mau mudah menyerah aja. Pokoknya harus tetap harus kita gali, tetap harus potensi yang kita punya ya harus tetap kita kembangkan terus, dan kita harus banyak belajar dengan teman-teman senior kita sehingga kita juga bisa lebih confidence. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih. Terima kasih untuk Permisa Kisah TV.
Halo, saya Wati, Senior Sales Manager di Hotel Aston Jambi. Pengalaman saya selama bekerja di Hotel Aston dengan kepemimpinan Pak Niko Francisco sebagai GM, memang sosok Niko sudah saya kenal sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Dan sampai saat hari ini, kalau dia ada di Hotel Aston itu bukan kebetulan, tetapi karena itu Niko berjuang keras, dia pekerja keras, ulet dan gigih. Dia juga supel, anak muda yang sangat supel. Ini menjadi contoh mungkin bagi kebanyakan anak-anak muda yang mau maju, mau berkarya untuk Jambi, untuk Indonesia, untuk negeri ini, boleh mencontoh apa yang dilakukan Pak Niko. Dia luas dan ulet, supel juga bergaul dengan orang banyak, sehingga ini juga memudahkan bagi kami untuk marketing, melakukan sales and marketing di luaran, sehingga dengan keluasan ini juga membuat kami mendapatkan revenue yang lebih baik. Niko, anak muda yang masih jomblo tentunya, dan dia juga membuka peluang untuk setiap anak muda yang mau berkarya di Hotel Aston. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dia juga keseharian bersahabat dengan siapa saja. Untuk masalah sosial, untuk masalah hangout juga keren abis pokoknya Pak Niko kita. Halo, salam kenal, dengan saya Irwandi sebagai Human Resources Manager di Aston Jambi. Saya mengenal Pak Niko sejak 6 bulan terakhir semenjak saya join di Aston Jambi pertengahan tahun 2022. Saya mengenal Pak Niko sebagai sosok yang sangat ramah kepada siapapun, humble dan juga fleksibel. Fleksibel di sini dalam artian beliau mampu memposisikan diri sebagai teman, rekan kerja maupun atasan. Dan di bawah kepemimpinan Pak Niko, saya melihat Aston Jambi telah menjadi leading hotel di kota Jambi. Dan harapan saya, beliau tetap menjadi leader yang humble, yang friendly kepada siapapun, dan bisa memajukan Aston lebih baik lagi. Perkenalkan, nama saya Mir Sanjani, biasa dipanggil MJ. Di sini saya sebagai asisten restoran manager di Aston Hotel. Selama 3 tahun saya di bawah kepemimpinan Pak Niko Francisco, saya lebih banyak belajar dari dia perihal operasional. Saya mengenal beliau dari Chief Accounting, terus menjadi Finance Control, nah sekarang jadi GM. Pak Niko seorang leader yang selalu ada waktu untuk bawahannya, timnya. Pak Niko juga ramah, selalu memberi solusi. Kalau saya bilang dia selalu di garda terdepan. Misalkan di operasional ada masalah, Pak Niko selalu standby setiap saat, standby setiap waktu kapan diperlukan. Perkenalkan, nama saya Walif Humam, jabatan saya sebagai front office di Aston Hotel Jambi. Pemimpin Pak Niko sebagai GM di Aston Jambi sangat baik, berwibawa, dan juga bisa mencapai target setiap bulannya. Hal menarik dari Pak Niko adalah mampu bersosialisasi dengan karyawannya dengan baik dan mampu menyampaikan hal-hal positif dan juga pendirian yang baik kepada karyawan di Aston Jambi. Perkenalkan, nama saya Triayu Andira, saya dari front office, jadi menjadi resepsionis. Kesan dan pesan dengan Bapak Niko sangat baik, sangat berinteraksi dengan para staf, dan sangat membawa hal positif yang dapat membuat hotel kita menjadi lebih banyak dan menjadi lebih banyak revenue-nya. Pak Niko sangat ramah, hospitality from the heart.